Perdagangan Internasional Bagian 1 oleh Dasuki SPD MM, MAN 21 Jakarta. Perdagangan Internasional Bagian 1 oleh Dasuki SPD MM. Tetap optimis, confident, dan visioner. Kali ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Apa yang maksud dengan perdagangan internasional? Kita lihat pengertian. Pengertian perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Misalnya perdagangan antara Indonesia dengan negara Jepang, dengan Korea Selatan, dan sebagainya. Dalam perdagangan internasional dikenal istilah ekspor dan impor. Ekspor itu apa? Ekspor itu adalah kegiatan menjual produk dalam negeri ke luar negeri, sementara impor adalah kebalikannya, membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Dengan kita negara berjual beli dengan negara lain, maka negara akan memperoleh uang asing yang disebut devisa, sehingga menambah cadangan devisa negara. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Dengan ada hubungan dagang akan terjadi kegiatan ekonomi berupa investasi. Kemudian dengan investasi ini akan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Perdagangan internasional akan memberikan dampak yang positif terhadap harga. Apabila harga di dalam negeri cenderung mahal karena stok barang terbatas, maka untuk menstabilkan harga perlu diimpor barang tersebut. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. Dengan adanya dagang dengan negara lain, kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam negeri akan bisa dipenuhi dengan mengimpor, dan untuk barang-barang impor ini bisa dipilih yang memiliki kualitas yang baik dibandingkan barang-barang di dalam negeri. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Misalnya Jepang dikenal dengan negara yang industri otomotif. Kemudian kerjasama dengan Indonesia, di sini mereka membuat pabrik, misalnya ada Honda, ada Toyota, Suzuki, ya, Yamaha. Kemudian dipekerjakan di sini orang-orang Indonesia, maka akan terjadi proses alih teknologi. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Faktor pendorong dan faktor penghambat. Apa saja yang menjadi faktor pendorong? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kenapa negara-negara butuh kerjasama dagang dengan negara lain? Karena memang sumber daya alam yang dimilikinya berbeda. Misalnya ada negara yang memiliki sumber daya alam pertanian, sumber daya alam kehutanan, kelautan. Tapi negara lain ada yang tidak punya itu. Sehingga karena perbedaan sumber daya alam, mereka saling bekerja sama. Yang kedua, selera. Walaupun mungkin barang-barang tertentu disediakan di dalam negeri, tapi karena masalah selera berbeda, maka dibutuhkan juga hubungan dagang. Kemudian penghematan biaya produksi. Penghematan biaya produksi ini juga untuk dilakukan hubungan dagang, karena kalau diproduksi sendiri barang tertentu mahal, misalkan mobil. Kalau Indonesia membuat sendiri mobil, itu harganya pasti akan mahal. Tapi dengan mengimpor dari Jepang, maka mobil harganya murah. Kemudian perbedaan teknologi. Nah, di sini juga negara yang
yang maju teknologinya, mereka akan lebih unggul pasti. Dan negara-negara yang miskin atau berkembang, mereka yang tidak punya teknologi tinggi, akan tentu membutuhkan barang-barang hasil produksi dari negara-negara maju. Kemudian berikutnya faktor penghambat. Yang bikin atau yang membuat ada hambatan adalah pertama ketidakamanan negara. Ya kan, kita tahu kalau negaranya aman, damai, pasti akan maju juga perekonomiannya. Kalau negaranya tidak aman, perang, konflik, maka tidak mungkin atau sangat jarang ada negara yang mau bekerja sama dagang dengan negara tersebut. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini pun mempengaruhi perdagangan internasional, termasuk juga ada pengaruh ideologi atau paham yang dianut oleh suatu negara. Yang ketiga, kurs mata uang tidak stabil. Kurs mata uang artinya nilai tukar antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Ini kalau tidak stabil juga tidak membuat tertarik suatu negara untuk melakukan hubungan dagang. Kemudian teori perdagangan internasional. Ada dua teori yang muncul, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak dicetuskan oleh Adam Smith dan teori komparatif oleh muridnya Adam Smith, yaitu David Ricardo. Apa itu teori keunggulan mutlak? Adalah suatu negara mempunyai keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan sumber daya yang sama. Dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, suatu negara akan memperoleh manfaat dalam perdagangan internasional. Sementara teori keunggulan komparatif adalah suatu negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Keuntungan akan diperoleh jika negara melakukan spesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Kita lihat contohnya bagaimana menghitung teori keunggulan mutlak. Ada tabel produksi antara Indonesia dengan Jepang, yaitu kursi rotan dan kalkulator. Indonesia mampu memproduksi kursi rotan 40, kalkulator 8. Jepang kursi rotan 20, kalkulator 20. Jumlahnya 60 kursi rotan dan 28 kalkulator. Berdasarkan tabel di atas, tabel A, di Indonesia nilai tukar satu kalkulator sama dengan 5 kursi rotan. Jadi dari mana itu? Karena di Indonesia memproduksi 40 rotan dan 8 kalkulator, berarti 40 per 8 sama dengan 5. Di Jepang, satu kursi rotan nilainya sama dengan satu kalkulator. Dari mana? 20 dibagi 20. Nah, ketika Indonesia melakukan spesialisasi pada produksi rotan, maknanya unggul adalah rotan, maka Indonesia buatnya hanya rotan saja. Dan Jepang memproduksi kalkulator, maka Indonesia akan memproduksi lebih banyak kursi rotan dan Jepang lebih banyak memproduksi kalkulator. Kita lihat tabel setelah ada spesialisasi. Lihat, setelah Indonesia tidak membuat kalkulator dan dia fokus ke membuat kursi rotan, maka Indonesia bisa membuat kursi rotan sebanyak 80. Dari mana 80? Kita lihat. Dari mana? Pertama kita memproduksi 40. Kemudian karena tidak membuat kalkulator, berarti kalkulatornya dihilangkan, 0. Satu kalkulator itu nilainya berapa? 5 kursi rotan. Berarti 8 kali 5 sama dengan 40. Sehingga kalau Indonesia hanya membuat kursi rotan, maka akan memperoleh nilai 8, memperoleh produk sebanyak 80. Jepang sebaliknya. Tidak membuat kursi rotan, maka 0 kursi rotannya.
fokus ke membuat kalkulator. Maka kalkulator yang akan dibuat sebanyak 40. Dari mana 40? Yaitu 20 produksi awal, maaf, kalkulator ini 20. Kemudian ditambah dengan kursi rotan yang tidak dibuat tadi ada 20. Satu kursi rotan di Jepang nilainya sama dengan satu kalkulator, berarti 1 kali 20 sama dengan 20. Sehingga jumlah kalkulator yang dibuat oleh Jepang berjumlah 20 plus 20 sudah sama dengan 40. Jadi setelah ada spesialisasi, maka Indonesia membuat rotan 80 dan kalkulator 40. Sehingga ada keuntungan. Berapa keuntungannya? Lihat, awalnya kursi rotan 60, sekarang jadi 80. Awalnya kalkulator 28, sekarang jadi 40. Itu keuntungannya. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Lihat tabel antara Indonesia dan Australia memproduksi kain wol dan kain katun. Indonesia di sini di tabel ini lihat ternyata Australia punya keunggulan mutlak, membuat wol 15, Indonesia 5, kain katun 12, Indonesia 10. Lihat dari sini Australia lebih unggul dimanapun, ya, wol maupun katun. Jumlah kain wol yang diproduksi oleh Indonesia dan Australia 20, katunnya 22. Di Indonesia 1 meter wol sama dengan 2 meter katun. Di Indonesia ya, dari mana? 10/5. Kemudian di Australia 1 meter wol sama dengan 0,8 katun, ya, 12 ini per 15. Nah, kita lihat walaupun Australia punya kelebihan dua-duanya, wol dan katun, tapi Australia akan lebih untung Australia jika hanya memproduksi wol. Kenapa harus wol? Karena keunggulan wol adalah 3, yaitu 15/5, jadi 3 keunggulannya daripada Indonesia. Lebih besar dibandingkan dengan membuat kain katun, yaitu 1,2. Dari mana? 12/10. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sementara harus memilih produk yang kekurangannya paling kecil, yaitu apa? Katun. Ya, kenapa katun? Karena katun selisihnya dengan Australia hanya 2. Sementara kalau wol selisihnya adalah 5. Ini kita lihat. Kebijakan perdagangan internasional. Pertama, dalam bidang impor. Ada kuota. Apa sih kuota? Kuota adalah pembatasan. Pembatasan untuk jumlah barang yang diimpor. Yang kedua, tarif. Tarif adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menghambat banyaknya barang yang masuk ke dalam negeri. Kemudian ada subsidi. Subsidi adalah pemerintah memberikan subsidi atau bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga pokok produksi tidak tinggi, sehingga harga jual produk dalam negeri murah dibandingkan barang-barang impor. Kemudian ada larangan impor. Ini terkadang pemerintah juga memberikan larangan terhadap barang-barang impor agar tidak bebas masuk ke Indonesia untuk tujuan tertentu. Kemudian yang berikutnya, kebijakan dalam bidang ekspor. Kita lihat. Pertama ada diskriminasi harga, yaitu pemerintah memberikan harga yang berbeda untuk setiap negara. Yang kedua, dumping.
yaitu menjual produk lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Berikutnya, politik dagang bebas. Pemerintah memberikan kebebasan dalam mengekspor dan mengimpor barang. Yang keempat, larangan ekspor. Berarti pemerintah melarang ekspor produk-produk tertentu ke luar negeri. Baik, itu materi kita untuk bagian pertama dalam sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan masuk ke materi yang kedua.